Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RSAM TV, TV Kesehatan Sumatera Barat. Kebetulan hari ini saya Apoteker Ola dan bersama Apoteker Ya, Aulia Fajrina. kami dari instalasi farmasi RSAM Bukit Tinggi akan membawakan podcast yang judulnya Puasa Jalan Obat Aman. Nah, kebetulan nih bulan ini kita sudah masuk pertengahan bulan puasa ya Kak Aulia ya. Nah, harusnya podcast ini kita share di awal puasa. Namun nggak masalah, hari ini kita akan belajar bareng. Nah, Kak Aulia ini kita punya pertanyaan sejuta umat nih Kak. Kalau kita menerima obat 3 kali sehari, itu kan jaraknya per 8 jam berarti ya. Nah, kalau kita puasa itu gimana? Apakah kita harus borong makan obatnya dibuka saja atau di sahur saja? Oh, jangan. Itulah sih permasalahannya sekarang. Kalau kita borong nanti bisa-bisa overdosis, bukan menyembuhkan malah menambah penyakit baru. Betul. Itu lebih parah lagi nanti. Jadi solusinya di sini kita bisa ambil yang pertama, kita bisa konsultasikan dengan dokter apakah obatnya bisa diganti atau emang harus itu. Tapi kalau untuk antibiotik itu terutama ya, itu nggak boleh sembarangan ya untuk menggeser jam. Tapi kalau memang seandainya memang dibutuhkan 3 kali sehari, kita bisa atur durasi, yaitu ketika makan sahur, kemudian sesudah berbuka, dan tengah malam antara jam 11 sampai jam 2 itu bisa kita makan untuk 3 kali sehari. Oke, berarti kita tetap harus diskusi dengan dokter dan apoteker ya. Oke, lah berarti kan kita nggak boleh geser jadwal sendiri ya. Benar sekali. Oke, nah kalau obat mah yang harus diminum sebelum makan, nah solusinya gimana tuh Kak? Nah, kalau obat mah sebelum makan itu kan bisa kita minum 30 menit sebelum makan, atau kita itu aturannya kan prinsipnya pada dasarnya pada saat kosong sebelum makan, 30 menit sebelum makan, atau ketika kalau itu sudah makan bisa 2 jam sesudah makan. Itulah durasi ketika perut kita kosong. Oke, atau pada saat berbuka bisa 30 menit sebelum kita makan besar. Berarti kita makan takjil dulu, makan obatnya baru 30 menit kemudian makan besar. Lalu bagaimana dengan obat tetes mata atau tetes telinga nih Kak? Nah, kalau obat tetes mata telinga menurut syariat Islam itu tidak membatalkan puasa ya, karena dia tidak diminum, tidak melalui masuk dalam pencernaan. Jadi bisa digunakan sesuai aturan yang tertera. Oke, dah itu aman. Lalu bagaimana dengan inhaler untuk pasien yang menderita asma atau insulin untuk pasien diabetes nih? Nah, kalau insulin juga inhaler juga tidak membatalkan puasa. Bisa kita gunakan sesuai aturan. Tapi ingat kalau untuk insulin harus hati-hati juga untuk kadar gula darahnya ya Kak ya. Betul. Itu harus kita pantau lagi. Oke, jadi aman ya, tidak membatalkan puasa. Lalu kalau untuk pasien dengan diabetes tuh harus cek dulu tuh gula darah berarti ya. Oke, lalu Kak, apakah obat suntik selain insulin itu bisa membatalkan puasa nggak ya? Ya, kalau digunakan sesuai asalkan tidak melalui pencernaan, itu menurut syariat Islam itu tidak batal. Oke. Kecuali untuk total parenteral, untuk yang menggantikan untuk nutrisi tubuh, itu dia membatalkannya Kak. Oke. Lalu Kak, bagaimana dengan obat darah tinggi dan obat diabetes? Apakah itu obatnya harus disesuaikan atau bagaimana? Penyesuaian untuk bulan Ramadan ya seperti aturan sesuai aturan seperti biasa. Tapi untuk penggunaannya ya harus dikontrol lagi, terutama untuk kadar gula darahnya, untuk hipertensinya, apakah harus dikonsumsi. Kalau dikonsumsi emang ya harus kita konsumsi sesuai aturan tertera ya Kak ya. Misalnya kalau obat tensi itu durasinya ada yang 1 kali sehari atau 2 kali sehari. Betul. Itu aman. Bisa Oke, berarti aman ya. Jadi, nah kita udah masuk ke sesi penutup nih teman-teman. Tadi udah dijelaskan oleh Kak Aulia bahwa obat apabila kita menggunakan 3 kali sehari atau sesuai dengan aturan dokter harus kita konfirmasi lagi ke dokter dan apotekernya dikonsultasikan. Kemudian, nah gimana nih Kak pesan cinta dari apoteker instalasi farmasi RSAM untuk warga sehat RSAM TV? Jadi pesan saya, kenali tubuhmu, kenali obatmu, jangan jadi dokter untuk diri sendiri dan minta obat tanpa saran ahli. Dan buat keluarga, yuk bantu ingatkan jangan minum obat saudaranya ya, karena remedi tidur dan remedi makan kita akan berubah saat Ramadan ini. Wah, mantap nih pesannya. Jadi puasa tetap jalan, kesehatan tetap aman. Terima kasih Kak Apoteker Aulia atas ilmunya. Dan saya Apoteker Ola beserta Apoteker Aulia izin pamit hari ini. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Sama-sama. Selamat akan menjadi ibadah puasa untuk semua. Dan ingat obat, ingat apoteker.